Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gita Kartika Sari, SIPMM, merupakan dosen tetap Institut Budi Utomo Nasional, Program Studi Manajemen dengan NIDN 0428018604. NUPTK 047646465230 Pada saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2026. Saat ini saya sedang mempersiapkan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perilaku organisasi dengan kode PB 401, di mana termasuk ke dalam kelompok mata kuliah perilaku berkarya dengan status mata kuliah wajib semester 6 dengan jumlah bobot 3 SKS. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan keaktifan mahasiswa dalam membangun pemahaman. Metode pembelajaran dirancang dengan pendekatan center learning, mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran diantaranya ceramah partisipasif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, presentasi kelompok, dan penugasan kolaboratif. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah konsentrasi kritis atas berbagai paradigma dan teori tentang organisasi yang menjelaskan tentang perilaku orang dalam organisasi dikaitkan dengan penyusunan strategi, rancangan, serta pembangunan budaya organisasi dalam lingkungan yang dinamis. Konsentrasi difokuskan pada berbagai perspektif organisasi secara mendalam sehingga mampu menyelesaikan persoalan manajerial secara lebih kreatif. Adapun tujuan mata kuliah ini untuk memberikan pandangan yang realistis tentang orang yang bekerja dalam organisasi, memiliki konsep dan pengertian tentang teori, hasil riset, dan aplikasi pengelolaan perilaku organisasi. Diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep perilaku organisasi dan mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikut beberapa capaian pembelajaran umum dalam perilaku organisasi. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan pengertian dan konsep dasar perilaku organisasi. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar perilaku individu, pembagian kelompok, dan tugas. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan nilai sikap dan kepuasan kerja. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan kepribadian emosi dan suasana hati. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan persepsi dan pengambilan keputusan. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep motivasi dasar. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar perilaku kelompok. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kelompok atau kerja tim. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan komunikasi dalam organisasi. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi. Mahasiswa mampu menampilkan, menguraikan, dan menjelaskan konflik dan perundingan. Mahasiswa mampu menampilkan dan menjelaskan dasar-dasar struktur organisasi, rancangan kerja, dan teknologi. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan perubahan perkembangan, stres, dan hubungannya dengan pekerjaan. Mahasiswa mampu menjelaskan budaya organisasi. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran, mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, baik teori maupun praktek. Di sini, proses penilaian terdiri dari presensi atau kehadiran 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas dan kuis 25%. Rubrik penilaian dalam mata kuliah ini 85 sampai dengan 100 dengan nilai A sangat baik, 71 sampai dengan 84 dengan nilai B baik, 55 sampai dengan 70 dengan nilai C cukup, 41 sampai dengan 54 dengan nilai D kurang, dari 0 sampai 40 dengan nilai E atau tidak lulus. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah perilaku organisasi pada pertemuan keempat, yaitu kepribadian dan emosi. Selamat menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya. Hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Boleh dipimpin oleh Mas Edi. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa kita. Saya dulu ya. Fadli, Fikri, Kusnia, Ismayanti, Bella, Neta, Nama Putri, Nama Kabila, Bintang Mawani, Siti Windy, Edi. Perilaku organisasi di sini tentang kepribadian dan emosi. Ada yang ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Perilaku organisasi? Tentang apa? Tentang nilai dan kekuatan masing-masing. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nilai? Boleh? Siapa? Boleh? Oke, Bu. Oke. Nilai itu menurut KPPI adalah sikap atau value yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Sedangkan dalam secara terminologi adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh seseorang dalam menunjukkan tindakan dan perilakunya. Contoh nilai itu nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja. Terima kasih. Nah, untuk nilai sikap, kalau sikap apa? Oke, mangga. Sikap adalah evaluasi atau pernyataan baik positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Ada 3 komponen dalam sikap. Pertama, pikiran. Contohnya keyakinan terhadap sesuatu. Misalnya, gaya kepemimpinan bos yang terlalu kaku. Itu adalah di sebuah organisasi. Nah, ada yang kedua yaitu perasaan, yang dimana emosi yang muncul akibat keyakinan itu. Contohnya jadi tertekan dan kesal saat suatu pendapat. Dan ada yang ketiga yaitu tindakan atau niat untuk bertindak. Nah, ada pilihan diam saja atau cari pekerjaan lagi untuk keluar dari organisasi. Oke, terima kasih. Berarti kalau kita bersikapnya optimis, berarti kita bisa melewatinya. Oke, ada yang tahu tentang kekuatan kerja? Siapa? Baik, orang ini. Menurut Edwin Elroy, kekuatan kerja adalah keadaan emosional yang menyerahkan atmosfer yang dihasilkan dari pekerjaan terhadap yang dihasilkan dari penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Yang mengalami kekuatan kerja itu adalah beberapa faktor. Yang pertama itu ada gaji dan kompensasi yang sesuai, lalu lingkungan kerja yang nyaman dan aman, kemudian ada hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan, lalu ada kesempatan untuk berkembang dan memperoleh promosi, lalu kesesuaian kerjaan dengan Terima kasih Mbak. Nah, sekarang kita mulai dalam materi di pertemuan keempat yaitu kepribadian dan emosi. Ada yang tahu tentang kepribadian? Boleh, ya Pak? Izin Bu. Oke, Mas Dino, boleh. Kepribadian itu dalam sebuah organisasi dan emosi itu sangat erat karena semuanya mempengaruhi cara seseorang berpikir, berinteraksi, mengambil keputusan, bersama dan merespon situasi di lingkungan kerja atau organisasi. Mungkin kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang untuk mengekspresikan emosi. Kepribadian adalah pola karakter yang relatif tentang pada seseorang. Sifat kepribadian dapat menentukan bagaimana seseorang mengelola dan menunjukkan emosinya. Contohnya, orang yang cenderung ekstrovert itu biasanya lebih terbuka, mudah berinteraksi dan menunjukkan emosi positif. Nah, untuk emosi itu sendiri, emosi mempengaruhi perilaku organisasi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu dan dapat mempengaruhi tindakan seseorang di tempat organisasi. Contohnya, emosi positif itu meningkatkan motivasi kerjasama dan kepuasan kerja. Untuk emosi negatif, yaitu dapat menimbulkan konflik, menurunkan
produktivitas dan mempengaruhi komunikasi. Lalu keduanya bersama membentuk perilaku organisasi dalam organisasi kepribadian dan emosi akan mempengaruhi yang pertama kinerja individu, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komunikasi tim, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penyelesaian konflik, dan yang kelima budaya organisasi. Jadi kesimpulan dari perilaku kepribadian cara emosi merupakan karakter dasar seseorang, sedangkan emosi adalah respon yang muncul terhadap situasi. Dalam perilaku organisasi, keduanya saling mempengaruhi dan menentukan efektivitas interaksi serta pencapaian tujuan organisasi. Kalau Mas Teguh sendiri termasuk orang yang ekstrovert? Ekstrovert, ya itu. Saya orangnya gampang berinteraksi dengan orang, bahkan orang tidak kenal juga. Yang tidak ngantuk di pengennya. Ya. Terima kasih. Ada yang tahu tentang emosi, pengertian emosi siapa? Oke, boleh Pak. Oke, perilaku emosi adalah tindakan nyata, ekspresi fisik, atau respon verbal yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai akibat langsung dari emosi yang sedang dirasakannya. Perilaku ini merupakan manifestasi luar dari apa yang dirasakan di dalam diri. Ada 3 komponen utama perilaku emosi. Yang pertama, ekspresi nonverbal, yaitu perubahan pada tubuh yang terlihat jelas. Contohnya adalah perubahan ekspresi wajah, yaitu tersenyum, berut, terus melapar. Dan yang kedua, ada respon verbal, yaitu perubahan pada cara bicara dari pilihan kata. Contohnya berteriak saat marah, berbicara dengan nada bergetar saat takut, atau tertawa lepas saat bahagia. Terus yang ketiga, tindakan motorik, yaitu perbuatan fisik yang berarah sifat dorongan emosi. Contohnya adalah memeluk seseorang saat rindu, memancing barang saat murka, atau mengunci diri dari kamar saat Kalau sekarang kondisi Mbak emosinya lagi gimana? Stabil, stabil ya. Di sini definisi kepribadian personality adalah jumlah total dari cara-cara interaksi dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan faktor ya. Kepribadian itu terdiri faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah keturunan, lingkungan, situasi, dan kondisi ya. Tapi nanti ada seseorang berjalan seiring waktu, kepribadian nanti berubah karena pola pikir seseorang. Sedangkan emosi adalah perasaan intens. Perasaan yang diarahkan pada seseorang atau pada sesuatu. Emosi adalah reaksi pada seseorang atau suatu peristiwa. Sebaliknya, suasana hati bisa tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Suasana hati di sini mudah dalam perasaan yang kurang intens dibandingkan dengan emosi yang sering disebut tentang sebuah peristiwa spesifik atau stimulus ya. Kalau emosi ini bisa berubah dalam sekian detik. Mungkin kemarin contohnya bahwa Karina emosinya biasa-biasa aja karena makanya belum meninggal. Ketika hari ini yang meninggal, perasaannya kan sedih, ada menyesal, tidak bisa mendampingi sama sampai masih hidup atau dan lain sebagainya yang pasti merasa kehilangan hari ini. Tidak mungkin tidak ada orang yang sedang meninggal, salah satu cara kita merasa bahagia, tidak seperti itu. Karena memang emosi itu bisa berubah sepersekian detik. Selanjutnya di sini ada afeksi. Sebenarnya ada afeksi ya. Afeksi definisinya sebagai kisaran luas dari suatu perasaan yang dialami dalam seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Emosi di sini disebabkan oleh peristiwa spesifik. Sangat singkat durasinya ya. Spesifik dan banyak emosi. Spesifik seperti marah, takut, tadi seperti yang terbilang itu bahagia, jijik, terkejut. Kalau kita patah hati terus kan terus kita berarti rasanya sedih. Sepanjang jalan kenangan itu kan semuanya harus saya pernah lewat sini nih, saya sedih, ingat terus. Tapi kalau misalnya kita dapat lagi pacar yang baru, jadi kita bahagia, semua ini diupakan. Nah ini biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas ya. Kalau kata hati kan di penuh gimana, tapi kalau kita bahagia senyum tanpa ditanya pun juga udah terlihat cahaya wajahnya. Kalau di sini suasana hati penyebabnya seringkali tidak jelas, karena lebih lama, berhari-hari, lebih umum 2 hari atau lebih. Di sini umumnya tidak diindikasikan dalam ekspresi yang jelas dan bersifat kognitif ya. Di sini dalam contohnya emosi jika seseorang kasar pada orang lain, misalnya kita dikasarin sama orang lain, otomatis secara nggak langsung kita juga pasti kasar sama orang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk menghindari kalau orang itu kasar karena dia emosional. Kita pasti menghindari kasar. Cuma emosi, saya mau menghindar aja, saya nggak mau dia marah-marah tiba-tiba dia marah-marah sama kita nggak tahu apa berarti habis bisa. Jadi lebih baik menghindar itu biasanya. Nah ini tampilan struktur hati di sini ada afeksi.
negatif ya, maksudnya ada perasaan dan ada waspada. Kalau misalnya kemarin ada yang interaksi tadi kemarin lagi jalan misalnya dikejar sama hewan digigit, berarti kan kita waspada. Setiap lewat jalan itu melihat waspada lagi. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama mantan gitu kan, nggak tahu waspada, nggak tahu sih kan lihat dia mantan saya, oh dia mantan saya, kan gitu aja dengan ada perasaan. Kalau ketemu sama mantan mungkin ada perasaan senang, sedih, campur aduk ya. Campur aduknya ada sakit hati ketika tahu seperti apa kelakuan mantan terdahulu atau seperti apa gitu. Ada rasa bahagia, puas, damai, relax, tenang, lesu, bosan, depresi, sedih, kecewa atau stres karena misalnya ada orang tua ada masalah, kita yang jadi anaknya semuanya kalau stres ya, orang tua sering ribut, kita rasanya stres karena secara nggak langsung jadi beban buat kita, rasanya kita lebih stres. Nah ini ada indikator tipe Myers ya. Indikator tipe Myers ini ada instrumen penilaian kepribadian. Biasanya digunakan di sini tugas kepribadian. Dan kepribadian pertanyaan menggunakan pada orang-orang biasanya mereka rasakan orang-orang dalam berbagai situasi. Oke, sekarang saya mau buat dua kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini yang kelompok yang kedua. Contohnya dalam suatu perusahaan terdapat dua orang dalam tim itu ya, dua orang yang sangat berpengaruh. Misalnya di tim ini Mas Fikri, di tim ini Mas Ridho. Mas Fikri tipe orangnya yang introvert, tertutup, kalem, tenang, teliti, pokoknya soft spoken banget gitu. Tapi ketika Mas Ridho membuat onar, karena Mas Ridho tipe orang yang extrovert, terus tipe orang yang bisa menyelesaikan semuanya, tapi ketika di akhir-akhir deadline justru sikapnya itu bersifat lebih temperamen, emosinya meledak-ledak, naik turun. Jadi mau nggak mau Mas Fikri juga nanti ke bawah emosinya. Jadi kadang kesal kalau sudah deadline, pekerjaan dari Mas Ridho dipindahkan ke Mas Fikri atau kalian disuruh bekerja sama, masing-masing nggak bisa. Apa yang harus manajer atau perusahaan lakukan terhadap Mas Ridho sama Mas Fikri? Apa? Boleh didiskusikan dulu? Boleh didiskusikan? Ngomong enggak? Boleh? Siapa yang mau jawab? Boleh nggak orang ini? Jawab yang mewakili teman-teman yang akan bisa berdiskusi. Menurut kami itu sebagai mungkin tadi bilang sebagai FM selama yang sudah bersama kita karyawan yang mungkin saling bertolak belakang, yang satu yang perempuan sampai. Nah, menurut kami diskusi tadi yang pertama itu cari tahu dulu apa permasalahannya dari kedua orang tersebut yang menyebabkan mereka itu tidak bisa bekerja sama, karena tadi yang disebutkan kepribadian contohnya Ridho sampai terus tiba-tiba jadi temperamen dan Fikri yang kalem tiba-tiba jadi ke bawah karena memang Ridho jadi temperamen. Menurut kami itu harus dicari tahu dulu itu penyebab kenapa Ridho bisa temperamen, apakah mungkin karena tekanan kerja dari divisi yang lain atau misalkan beban kerja yang tidak sesuai. Lalu setelah itu diberikan informasinya di tukar bersama proyek yang dikerjakan itu jangan cuma dua tersebut, karena dari kepribadian juga bisa tolak belakang, mungkin dari pemikiran juga susah gitu untuk koneknya sama lain. Jadi kalau bisa itu ada penengah jalan, misalkan yang bekerja sama itu 3 orang dan saudara itu sebagai posisi yang netral gitu, yang apa ya, menjadi jembatan penghubung gitu bagi Ridho dan lalu setelah itu ya kita evaluasi kedepannya apakah setelah ada si penengah ini hubungannya menjadi lebih baik, terus prediksi juga apakah berjalan, atau misalkan memang sudah sudah dikomunikasikan, terus sudah ada penengah juga, dan memang benar-benar tidak bisa 2 orang ini untuk dijadikan partner kerja, mungkin lebih baik untuk dipisah. Berarti memang harus ada penengah ya, yang menengahi. Jadi kalau misalnya berarti manajer nanti juga bersama. Jadi kalau misalnya masih menyelesaikan dengan caranya gitu yang kalau gitu kalemnya jadi lebih teliti, kalau ini bisa 3 orang yang lalu manajer nanti manajer yang mengelola. Oke, boleh jawaban dari kelompok ini masih belum mendapatkan jawabannya? Pak yang mau jawab boleh Mbak Bella, silakan. Mungkin ini pendapatnya tidak karena ketika kita menghadapi 2 orang yang sikapnya sangat berbeda, otomatis pendekatannya pun berbeda.
Misalnya kepada si temperamental itu nanti juga ya. Nah mungkin kita juga awalnya melakukan pendekatan kita sampai di emosinya, lalu ambil progres kerjanya sampai mana. Jadi kita biarkan dulu emosinya itu meredah. Karena misalnya saya di sini seorang manajer, saya harus menjadi pemenang di antara dua orang ini. Nah, jadi melakukan pendekatannya pada yang saya biarkan dulu emosinya meredah, lalu saya ambil pekerjaannya progresnya baru sampai mana, saya cek secara berkala dan untuk melakukan pendekatan kepada yang kena itu bukan berarti kenanya menyepelekan ya. Jadi saya juga di antara keduanya harus mengambil progresnya sampai ke pekerjaannya. Dan jika memang kedua orang ini tidak bisa bekerja dengan baik, mungkin kedepannya ya akan ruang kerjanya akan terpisah. Berarti ruang kerjanya kalau ini harus terpisah dan kita harus ada yang menangani mungkin sama ya kalau di jawabannya. Ini ada sumber emosi dan suasana hati. Di sini ada kepribadian, suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik di mana kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering kepada orang lain. Di sini emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja, bagaimana pekerja menuntut untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam hal pekerjaan akan sangat membantu jika dapat memisahkan antara emosi yang dirasakan sama emosional dengan emosi yang ditampilkan. Jadi yang dirasakan dalam hati itu harus berbeda dengan yang ditampilkan. Jangan sampai kita emosinya lagi menggebu-gebu, lagi marah-marah, tapi yang ditampilkannya marah-marah juga. Tanya teman-teman, apa kabar kamu hari ini? Tapi tiba-tiba, nggak tahu saya lagi emosian. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap tenang, santai, relax, gitu kan, tenangkan hati, biasa padahal kita biasanya lebih menggebu-gebu. Kecerdasan emosional di sini, kecerdasan emosional atau emosional intelligence adalah kemampuan seseorang menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi, mengatur emosi-emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model atur. Kualitas utama yang membedakan seseorang sukses dan yang tidak sukses adalah dengan adanya kecerdasan emosional. Saya mau tanya, kalau kecerdasan emosional sehubungan tidak dengan perilaku organisasi, boleh? Bisa dipaparkan dari kelompok 1 sama kelompok 2. Boleh didiskusikan lagi? Boleh dari kelompok pertama. Siapa? Selain Pamela yang mau menjawab. Oke. Boleh Pamela lagi, boleh lah. Atau Mbak yang sebenarnya boleh. Coba kerja sama dulu. Jadi kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Karena seseorang memiliki kecerdasan emosional, otomatis orang tersebut bisa mengendalikan emosi, memahami perasaan orang lain. Karena di organisasi tidak hanya dalam satu orang. Nah, untuk terus bisa berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan komunikasi secara bijak, tidak memihak kepada satu orang. Terus hal ini membuat kerjasama tim produktivitas dan lingkungan kerja menjadi lebih positif serta mendukung tercapainya tujuan. Terima kasih. Dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Dia kalau itu sama seperti jawaban dari soal tadi. Kalau untuk kecerdasan emosional kan membuat seseorang untuk mengekspresi dan mengenali emosi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kecerdasan emosional itu sangat penting di perilaku organisasi, khususnya mungkin sebagai pemimpin organisasi tersebut ya. Karena kan ya organisasi itu karena banyak orang, bukan satu orang, tapi banyak kepala yang harus kita pahami gitu dan yang harus kita atur juga. Jadi pasti kan kepribadian dari setiap orang itu berbeda-beda gitu. Sebagai pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi gitu, agar nanti dapat menyelesaikan masalah secara bijak. Apalagi organisasi kan pasti ada naik turunnya, pasti bakal ada, enggak cuma senang-senang yang terus, pasti bakal ada drama-dramanya mungkin ya, namanya di organisasi gitu kan. Di situ letak kecerdasan emosional itu dibutuhkan gitu, gimana mungkin khususnya bagi seorang pemimpin organisasi tersebut, bagaimana caranya dia menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa mengesampingkan emosi orang lain gitu. Jadi nggak selfish, nggak egois, terus empatinya juga tinggi gitu. Karena menurut yang saya baca juga itu, orang dengan kecerdasan emosional tinggi, dia juga akan empatinya itu akan tinggi juga gitu, karena memahami perasaan orang lain. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup. Nah, ini model alur dalam kecerdasan ya. Emosional, hati-hatian bisa menilai emosi dalam diri sendiri, orang lain. Terus kognitif bisa memahami makna emosi, lalu ada mengatur emosi, stabilitas emosional. Ini kan bisa mengatur emosi, jadi emosi kita harus bisa lebih diatur ya. Lebih diatur. Kalau misalnya dalam emosi itu apapun seperti yang tadi dijelaskan, apapun yang terjadi dengan emosi kita, dengan semuanya yang kita rasakan, tetap di depan umum kita harus selalu tersenyum seperti itu. Ini satu kepribadian yang relevan dengan dalam organisasi. Kepribadian adalah merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku dalam penataan organisasi. Tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Bella ya. Nah, di sini Jewel menyatakan bahwa kepribadian mengandung banyak faktor, di antaranya adalah sulit berubah ya. Kepribadian itu kan dipengaruhi oleh dari genetik, terus dari lingkungan sekitarnya. Jadi nanti yang mengubahnya mungkin jalan seiringnya waktu dari pola pikir atau dari dan lain sebagainya atau faktor. Nah, ini kepribadian sebenarnya berubah sepanjang waktu apabila orang merespon dan berinteraksi dengan daerah sekitarnya ya. Banyak orang introvert menjadi ramah dan bersosialisasi ketika menjadi semakin tua dan percaya diri. Kalau mungkin Mas Fikri masih muda, masih orangnya introvert, nanti kalau sudah menikah, sudah memiliki istri, sudah berkeluarga, mungkin lebih ekstrovert. Jadi sudah mau sharing sama yang lain, sharing sama tetangga, di mana anaknya, udah berapa, anaknya udah sampai mana, anaknya gimana, jadi saudara. Kalau itu yang ekstrovert, nggak usah ditanya. Kalau itu sudah bisa yakin bisa lah. Ketika menjadi semakin tua dan percaya diri, orang dapat berkurang ketegangannya melalui penggunaan latihan, meditasi, dan terapi ya. Ada orang yang karena terlalu ekstrovert, terlalu khawatir, biasanya lebih ke terapi atau meditasi. Ini determinasi kepribadian, pertanyaan yang sering mengubah dalam faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian. Seringkali diperdebatkan apakah kepribadian dibawa punya lahir atau dibentuk oleh lingkungan. Menurut Robin berpendapat bahwa kepribadian merupakan hasil dari keturunan, heredity, dan faktor lingkungan, environment, dan penelitian mendukung bahwa heredity itu lebih penting daripada itu. Jadi sudah dari keturunan, kepribadian seseorang itu keturunan. Kalau misalnya di rumahnya penuh lembut, sosok dan kita ngomong, adek jangan seperti itu. Saya nanti anaknya kita kalau di luar, adek tak boleh itu ngomongnya lebih sosok, tapi kalau di rumahnya kamu ini nanti anaknya juga di luar itu kamu ini dan saya kecil aja takut saya seperti itu. Jackson sama Fonsino menambahkan bahwa tarian atau pengalaman hidup terutama pada awal kehidupan juga membentuk sifat kepribadian seseorang. Pengalaman hidup seseorang tentu sejalan dengan situasi yang sedang terjadi. Ada yang tanyakan sampai sejauh ini? Sebelum perkuliahan dihadiri, boleh. Siapa yang mau menanggung tentang pertemuan hari ini? Oke, kemudian lagi. Nanti tadi kita membahas tentang kepribadian dan kecerdasan emosional. Kepribadian adalah modal alami yang kita bawa, sedangkan kecerdasan emosional adalah yang dari kemudian. Ketika seseorang bisa memiliki kepribadian yang kaku atau temperamental, namun dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dia akan mampu mengenai emosi-emosinya, tahu kapan tujuannya untuk kebaikan timnya di organisasi tersebut. Dan sebaliknya, sebaik apapun kepribadian seseorang, jika kecerdasan emosionalnya rendah, dia akan kesulitan bersimpati dan tidak bisa menghadapi tekanan yang jelas. Jadi dalam organisasi, komunikasi pemahaman kepribadian tim dan kecerdasan emosional yang baik adalah kunci utama terciptanya lingkungan kerja yang produktif, konstruktif, dan harmonis. Terima kasih. Untuk tugas sesuai dengan DT, tadi silakan dimohon seperti tadi diomongkan. Terima kasih saya. Terima kasih pertemuan dan kehadiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.